Namamu disebut oleh dia yang kini punya segalanya, harta, pengaruh, dan kekuasaan. Tapi anehnya, di antara semua yang dia miliki, justru kamu yang terus menghantuinya. Kenapa? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, Dia yang kaya raya menjadikanmu topik pembicaraan. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dia yang kaya raya itu sedang membicarakanmu. Dan ini bukan sekadar obrolan ringan yang menguap seperti kabut di bawah sinar matahari pagi. Dengan kombinasi kartu yang terbuka seperti lukisan takdir yang penuh misteri dan makna, jelas bahwa namamu bergema dalam percakapannya dengan kedalaman yang tak terucapkan. Bagaikan alunan lagu kuno yang menyimpan rahasia di setiap nadanya. Ini bukan hanya tentang nostalgia yang sesaat, kenangan yang muncul tanpa sengaja, atau kata-kata yang terucap di sela tawa kosong tanpa arti. Ini tentang pergolakan batin yang berlapis-lapis, rasa penasaran yang terus menggelitik seperti nyala api kecil yang tak pernah padam, dan pertimbangan besar tentang hubungan yang pernah, atau mungkin masih, mengisi sudut hatinya yang paling tersembunyi, tempat di mana gemerlap harta, kuasa, dan kemewahan tak pernah bisa menembus. Six of Cups membuka cerita dengan lembut, seperti membuka buku tua yang penuh dengan coretan kenangan manis, berdebu namun masih hidup. Dia menyebut namamu karena kamu adalah bagian dari babak hidupnya yang berharga. Sebuah lukisan masa lalu yang dihiasi warna-warna hangat, tawa, dan mungkin juga perasaan yang belum sempat ia ungkapkan, terperangkap dalam diamnya waktu. Kamu bukan sekadar nama yang melintas di bibirnya. Kamu adalah potongan penting dari perjalanan hidupnya, sebuah melodi nostalgia yang masih bergema di relung jiwanya. Saat namamu muncul, ada kelembutan dalam nadanya, namun juga kerinduan yang menggigit, seolah masa lalu itu masih hidup, berdenyut dalam setiap kata yang ia ucapkan, membawa kembali aroma hari-hari yang telah lama pergi, namun tetap terasa begitu dekat. Namun, The Tower hadir dengan bayang-bayang gelap, membawa aroma kepedihan yang tersembunyi di balik topeng kemewahan dan kesuksesan hidupnya. Di balik pembicaraan tentangmu, ada luka yang masih menganga, sebuah retakan yang tak terlihat oleh mata dunia yang hanya melihat kilau luarnya. Mungkin setelah kalian berpisah, dia mengalami guncangan batin yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Kehancuran emosional, kehilangan arah, atau perubahan besar yang menggoyahkan fondasi hidupnya yang tampak kokoh. Namamu bukan hanya mengundang kenangan manis, tetapi juga mengusik luka lama, sebuah pengingat akan sesuatu yang pernah runtuh, entah itu ikatan kalian, keyakinannya tentang cinta, atau bahkan pandangannya tentang dirinya sendiri. Meski begitu, dia tidak tenggelam dalam puing-puing kehancuran itu. Temperance muncul seperti embun pagi yang menyejukkan, membawa simbol keseimbangan yang sedang ia cari dengan penuh kesabaran dan ketenangan. Pembicaraan tentangmu adalah bagian dari proses penyembuhannya, sebuah langkah hati-hati menuju kedamaian batin yang telah lama ia dambakan. Dia berusaha menyatukan pecahan-pecahan emosi yang tercerai-berai, memahami apa yang pernah terjadi di antara kalian, dan menemukan titik tengah antara masa lalu yang berat dan masa kini yang penuh harap. Namamu menjadi jembatan dalam upayanya berdamai, entah dengan bayanganmu yang masih menghantui mimpi-mimpinya, dengan keputusan yang pernah ia buat, atau dengan dirinya sendiri yang masih bergulat dengan bayang-bayang masa lalu yang tak kunjung pudar. Lalu Ace of Swords menyelinap dengan cahaya kejelasan yang tajam, seperti pedang yang memotong kabut tebal yang selama ini membingungkan. Ada keinginan kuat dalam dirinya untuk berbicara jujur,
untuk melepaskan beban yang selama ini terpendam di dadanya seperti batu besar yang menghimpit napasnya. Mungkin dia sedang menuangkan isi hatinya kepada seseorang yang dipercaya, berbagi rahasia yang selama ini ia simpan rapat di balik senyumnya yang terpoles sempurna. Atau, diam-diam, dia mengumpulkan keberanian untuk suatu hari menghampirimu dan mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan, tanpa topeng atau basa-basi yang menutupi kebenaran. Kejujuran ini bisa menjadi kunci yang membuka pintu baru, sebuah awal yang segar, penuh harapan dan kemungkinan, atau menutup babak lama dengan kedamaian yang telah lama ia nantikan. Tapi langkah menuju kejelasan itu tidaklah mudah, seperti berjalan di atas tali yang bergoyang di tengah badai yang tak terduga. Two of Swords menyingkap kebimbangan yang masih menyelimuti hatinya seperti kabut tebal yang tak mau sirna, membuat segalanya tampak buram. Dia berdiri di persimpangan, terombang-ambing antara memeluk kenangan tentangmu, melepaskanmu sepenuhnya, atau membuka ruang untuk sesuatu yang baru. Saat namamu disebut, itu bukanlah tanda kepastian, melainkan cerminan dari pencarian batinnya yang penuh gejolak. Kamu baginya adalah teka-teki yang belum terpecahkan, sebuah pertanyaan yang terus bergema di pikirannya, menuntut jawaban yang belum ia temukan, namun juga membuatnya takut untuk mencari tahu karena kebenaran bisa jadi terlalu berat untuk dihadapi. Kemudian, The Chariot melaju dengan penuh tekad, membawa semangat baru yang membara seperti matahari di siang hari yang tak kenal lelah. Di tengah kebimbangan, dia mulai mengambil kendali atas arah hidupnya. Pembicaraan tentangmu bukan lagi sekadar renungan kosong yang larut dalam nostalgia, melainkan bagian dari langkah besar yang ia ambil untuk menentukan tujuan. Entah itu menuju dirimu dengan harapan baru atau menjauh untuk menemukan kedamaian, dia sedang mengarahkan kereta hidupnya dengan keberanian yang baru ditemukannya. Meninggalkan keraguan di belakang seperti debu yang berterbangan di jalan yang ia tinggalkan, menuju cakrawala yang lebih jelas. Namun, Four of Pentacles mengungkap sisi lain dari hatinya yang masih rapuh, seperti permata yang dijaga terlalu erat hingga terasa menyakitkan untuk disentuh. Dalam diam, dia masih menggenggam bayanganmu, seolah takut kehilanganmu sepenuhnya. Ada rasa kepemilikan yang belum rela ia lepaskan, sebuah ikatan emosional yang membuatnya enggan melepaskan kenangan tentangmu. Membicarakanmu adalah caranya mempertahankanmu dalam hidupnya. Meski hanya dalam bentuk kata-kata yang diucapkan di sela-sela percakapan. Sebuah cara untuk menjaga agar kamu tetap ada di dekatnya. Setidaknya dalam pikirannya, seperti benda berharga yang tak ingin ia lepaskan, meski itu membuatnya terluka. Lalu, Judgment hadir sebagai panggilan besar. Sebuah titik balik dalam perjalanan batinnya yang penuh makna dan keberanian. Dia sedang berada di persimpangan refleksi mendalam, menimbang kembali keputusan-keputusan lama, mempertimbangkan kemungkinan kesempatan kedua, atau bahkan merasakan dorongan untuk menebus apa yang pernah salah di antara kalian. Namamu menjadi bagian dari kebangkitan batinnya, sebuah undangan untuk menghadapi kebenaran tentang apa yang pernah kalian miliki. Dan apa yang mungkin masih bisa diselamatkan jika waktu dan keberanian memungkinkan. Ini adalah momen ketika dia menatap cermin jiwanya, bertanya apakah masa lalu bisa menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Akhirnya, The Empress menutup cerita dengan kehangatan yang memikat, seperti pelukan dari alam semesta yang penuh kasih, kehidupan dan keindahan. Di matanya, kamu tetap sosok yang istimewa, penuh pesona yang tak bisa ia temukan di tempat lain. Meski dia kaya, berkuasa, dan memiliki segalanya, ada sesuatu dalam dirimu yang tak bisa ia gantikan. Keaslian, kehangatan, dan cinta yang tulus. Namamu hidup dalam pikirannya karena kamu adalah simbol dari apa yang benar-benar berharga baginya. Sesuatu yang tak bisa dibeli dengan harta atau status. Kamu adalah permata yang tetap bersinar di tengah gemerlap dunianya. Sebuah cahaya yang tak pernah pudar. Sebuah kehadiran yang membuat hatinya merasa utuh, seolah dunia menjadi lebih indah hanya karena kamu pernah ada di dalamnya.
Kesimpulannya, ketika dia membicarakanmu, itu bukan sekadar obrolan yang lewat begitu saja, seperti angin musim semi yang lembut dan sementara. Ada kerinduan yang masih membara di sudut hatinya, luka yang belum sepenuhnya sembuh, dan rasa kagum yang tak pernah pudar, meski waktu terus berlalu tanpa ampun. Di balik gemerlap status dan hartanya, dia mulai menyadari satu kebenaran yang tak terbantahkan. Kamu bukan hanya bagian dari masa lalunya yang manis. Kamu, dengan segala keunikan dan keajaibanmu, mungkin adalah kunci dari masa depannya yang selama ini ia cari dalam diam. Sebuah masa depan yang penuh makna, kebenaran, dan cinta yang ia dambakan dengan segenap jiwanya. Sebuah dunia di mana kamu adalah pusat dari segalanya. Cahaya yang menerangi setiap langkahnya menuju kebahagiaan sejati. Untuk cirinya, dia adalah sosok yang langsung mencuri perhatian sejak pandangan pertama, memancarkan daya tarik kuat yang sulit diabaikan, seolah ada magnet tak kasat mata yang menarik siapapun untuk mendekat. Wajahnya mungkin tidak selalu memenuhi definisi kesempurnaan bak model, tetapi ada keunikan di dalamnya yang membuatnya begitu menawan, terutama sorot matanya, yang memancarkan ketenangan mendalam sekaligus karisma yang membekas, seolah mampu menembus jiwa. Kulitnya, entah cerah seperti porselen atau eksotis dengan kehangatan alami, menambah pesona yang begitu khas, membuatnya tampak seperti karakter yang melangkah keluar dari lukisan. Raut wajahnya tegas, mencerminkan ketegasan dan wibawa, namun saat dia tersenyum, segalanya berubah. Wajahnya menjadi lembut, hangat, dan penuh kepekaan, menciptakan kontras yang membuat hati siapapun meleleh. Postur tubuhnya tegap, penuh percaya diri, seolah setiap gerakannya adalah cerminan dari kekuatan batin, kontrol diri, dan pencapaian besar yang telah dia ukir dalam perjalanan hidupnya. Penampilannya selalu terawat dengan sempurna, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pakaiannya dipilih dengan selera tinggi, elegan namun tidak berlebihan, selalu sesuai dengan momen dan tempat. Aroma tubuhnya begitu khas, mungkin sentuhan parfum mewah yang lembut namun memikat, meninggalkan jejak yang sulit dilupakan. Cara berbicaranya tenang. Setiap kata diucapkan dengan penuh pertimbangan, namun syarat dengan wibawa yang membuat orang lain mendengarkan dengan penuh perhatian. Semua itu membentuk kesan bahwa dia adalah sosok yang terbiasa hidup di lingkaran kesuksesan, kemewahan, dan pengaruh. Seseorang yang tahu bagaimana menempatkan diri di puncak tanpa perlu berteriak tentang keberadaannya. Namun, di balik fasad yang begitu memesona, dia menyimpan sisi lain yang tidak mudah terlihat. Dia bukan tipe yang dengan mudah membuka hati, seolah ada dinding tak kasat mata yang melindungi perasaannya dari dunia luar. Masa lalunya yang penuh dengan gejolak dan liku-liku telah membentuknya menjadi pribadi yang jauh lebih berhati-hati, bahkan cenderung tertutup, terutama ketika berbicara tentang cinta atau hubungan emosional. Dulu, dia mungkin pernah menjadi sosok yang hangat, penuh semangat, dan terbuka, seseorang yang mencintai dengan penuh keberanian dan tanpa syarat. Namun pengalaman pahit yang mengguncang hidupnya, mungkin sebuah pengkhianatan, kehilangan besar, atau kegagalan yang meninggalkan luka mendalam, mengubahnya. Dia belajar untuk menyimpan banyak hal dalam diam, memilih untuk menunjukkan sisi kuatnya kepada dunia, meski di dalam hatinya masih ada kerentanan yang dia sembunyikan dengan sangat baik. Dia adalah perfeksionis sejati, seseorang yang tidak pernah puas dengan setengah-setengah, selalu fokus pada tujuan besar yang telah dia tetapkan, dan berusaha keras untuk selalu tampil sebagai sosok yang berdaya, tak tergoyahkan. Namun di balik semua itu ada momen-momen ketika keraguan menyelinap masuk, ketika luka lama yang belum sepenuhnya sembuh kembali terasa nyata, mengingatkannya bahwa dia pada akhirnya juga manusia. Kesuksesan yang telah dia raih, entah dalam karier yang cemerlang, kekayaan yang melimpah, atau pengakuan dari lingkungan sekitarnya,
tidak sepenuhnya mampu mengisi kekosongan yang ada di dalam hatinya. Ada ruang kosong yang terus menghantuinya, sebuah celah yang tidak bisa dijelaskan dengan logika atau dipenuhi dengan gemerlap duniawi. Dia sering merenung, mencoba memahami apa yang hilang, dan dalam keheningan itu, dia menyadari bahwa kekosongan itu berkaitan dengan satu sosok yang tak pernah benar-benar pergi dari hidupnya. Kamu. Kamu adalah bagian dari masa lalunya yang masih hidup, sebuah kenangan yang terus muncul di benaknya. Bahkan ketika dia berusaha mengalihkan perhatian dengan pekerjaan atau kehidupan sosialnya yang sibuk. Kamu adalah sosok yang pernah begitu berarti, yang pernah membuatnya merasa utuh, dan kini menjadi bayang-bayang yang terus mengusik hatinya. Dia sangat menghargai nilai-nilai seperti kestabilan, loyalitas, dan keintiman yang mendalam. Hal-hal yang jarang dia temukan di dunia yang serba cepat dan penuh kepalsuan ini. Meski kehidupannya dipenuhi dengan tekanan dan tanggung jawab, dia selalu mencari cara untuk menemukan kedamaian. Entah melalui rutinitas kecil yang memberinya kenyamanan, seperti menikmati secangkir kopi di pagi hari, atau melalui refleksi mendalam tentang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Meski dia terlihat sebagai sosok yang logis, rasional, dan penuh perhitungan dalam setiap langkahnya, batinnya seringkali berada dalam konflik yang tak terucapkan. Ada pergulatan batin yang terus berlangsung, antara keinginan untuk melupakan masa lalu dan dorongan untuk mendekati kembali apa yang pernah hilang darinya. Ego dan harga dirinya membuatnya ragu untuk mengakui bahwa kamu masih memiliki tempat istimewa di hatinya. Namun di saat yang sama, dia tidak bisa menyangkal bahwa kamu adalah satu-satunya yang tidak pernah benar-benar lenyap dari pikirannya. Dia sering memikirkanmu, mungkin dalam momen-momen sepi ketika dia sendirian, atau bahkan di tengah keramaian ketika sesuatu mengingatkannya padamu. Sebuah lagu, sebuah aroma, atau sekadar perasaan yang tiba-tiba muncul tanpa diundang. Kamu menjadi topik yang terselip dalam renungannya, dalam doa-doa senyap yang dia panjatkan, atau dalam percakapan batin yang tidak pernah dia ungkapkan kepada siapapun. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia mengambil langkah untuk mendekatimu kembali, namun ketakutan akan penolakan atau luka baru membuatnya ragu. Saat ini dia sedang berada di titik penting dalam hidupnya, sebuah persimpangan yang memaksanya untuk membuat keputusan besar. Dia mempertimbangkan apakah dia harus membuka pintu yang telah lama dia tutup rapat, pintu yang mungkin akan membawanya kembali padamu. Ini bukan keputusan yang dia ambil dengan ringan, karena dia adalah tipe yang selalu mengukur risiko dengan cermat, seseorang yang tidak suka bertindak impulsif. Namun, ada bagian dari dirinya yang merindukan keberanian untuk mengikuti kata hati, untuk mengakui bahwa mungkin kamu adalah kunci dari kedamaian yang selama ini dia cari. Energinya begitu kuat, penuh fokus dan determinasi, namun juga syarat dengan intensitas emosional yang dia sembunyikan di balik topeng ketenangannya. Jika dilihat dari karakternya, dia kemungkinan besar berzodiak Capricorn, dengan ambisi yang membumbung tinggi, disiplin yang kuat, dan kesulitan untuk melepaskan sesuatu, orang yang dia anggap berharga. Atau mungkin Scorpio, dengan intensitas emosinya yang dalam, kemampuan untuk menyimpan rahasia hati, dan proses transformasi batin yang dia jalani secara diam-diam. Seperti Phoenix yang bangkit dari abu. Bisa juga Libra, yang selalu berusaha menyeimbangkan logika dan perasaan, namun seringkali terjebak dalam keraguan-raguan saat harus membuat keputusan emosional. Atau bahkan Taurus, yang mencintai kenyamanan, kemewahan, dan kesetiaan yang tak tergantikan, namun keras kepala dalam mempertahankan zona amannya, takut untuk mengambil risiko yang bisa mengubah hidupnya. Dia adalah sosok yang kompleks, penuh dengan lapisan yang tidak mudah dipahami oleh sembarang orang. Dia adalah perpaduan antara kekuatan dan kerapuhan, antara keberhasilan duniawi yang gemilang, dan kerinduan batin yang tak kunjung padam. Di tengah semua itu, kamu tetap menjadi pusat dari pergulatan hatinya. Sebuah pertanyaan yang belum terjawab,
sebuah kemungkinan yang terus menggodanya untuk melangkah lebih jauh, atau justru mundur untuk selamanya. Dia tahu bahwa keputusan yang dia buat sekarang bisa mengubah segalanya. Dan di dalam hatinya, dia berharap bahwa apapun pilihannya, dia akan menemukan kedamaian yang selama ini dia dambakan. Mungkin bersama kamu, atau mungkin dengan akhirnya belajar untuk melepaskan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 222 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.